untuk makan ya. Baik Pak. Oke, di sini sebelum kita memulai praktikum, kita mengabsen terlebih dahulu. Oke, yang pertama Muhammad Al-Adabi, yang kedua Aziz Abdul Janata, kemudian Hasmi Karim, Widi Akbar, Hadir Pak. Yasir Ramadan, Hadir Pak. Feris Dekoya. Hadir Pak. Oke, di sini sudah hadir semua ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas pada praktikumnya. Kemarin kan kita sudah masuk pada teori. Teori kita membahas apa kemarin? Masih ingat? Sistem remtromol. Nah, di sini kita juga akan membahas tentang sistem remtromol itu. Oke, di sebelum pembelajaran, nah di sini bisa kalian lihat video yang sudah Bapak share di grup. Silakan ditonton sebentar. Kemudian nanti ada sedikit pertanyaan Pak. Akan ditonton ya. Sudah tonton semuanya? Sudah Pak. Dari video yang telah Bapak share tadi, itu kira-kira kerusakannya apa? Karena sudah lemah. Akibat dari pers sudah lemah itu di video itu apa kan? Fungsi dengan normal Pak. Nah, berarti secara langsung itu kan pegas di situ kan punya pegas pengembali ya. Jadi kalau pegasnya itu sudah lemah, berarti kan piston saat menekan dia tidak akan kembali lagi seperti semua hari ini, bisa jadi lengket ya, lengket dia itu permasalahannya. Jadi sistem ini harus itu benar-benar terjaga lah apa komponennya. Di sini kan sudah ada nih alat-alatnya, apa medianya, ada sistem koma ada dua. Kemudian di sini sebelum mengetahui
cara-cara pembongkarannya, di sini Bapak sudah menyiapkan ada pretest. Untuk pretest ini berfungsi mengetahui lah capaian awal atau pengetahuan Anda semuanya sampai mana gitu. Jadi nanti yang tidak paham kan jadi supaya lebih paham untuk tambah pengetahuannya. Silahkan dibagikan pretestnya. Bapak beri waktu 2 menit ya atau 3 menit untuk mengerjakan itu. Dari mengerjakan itu, ini Bapak ingin memberikan tujuan pembelajaran. Menjelaskan tentang tujuan pembelajaran di sini yaitu untuk memberikan pesan itu menjelaskan dari kerjanya. Tapi sebaiknya dikerjakan aja dulu biar fokus kan. Nanti Bapak jelaskan sebelum kita mulai praktikum. Saya Bapak jelaskan tujuan dari kita akan melakukan praktikum. Silakan kerjakan, buat nama dan NIM-nya. Pak, saya izin sebentar. Mana? Ada keluar perlu. Jangan lama ya. Ini cuma hanya kita bekerja mencari pengetahuan awal Anda semuanya. Bapak akan menjelaskan tujuan kita sebelum melakukan praktik ya. Tujuan ini adalah mengajarkan untuk menjelaskan, Bapak menjelaskan tentang prinsip kerja dengan komponen ini, kemudian cara kerjanya dan komponen-komponennya. Nanti Bapak harapkan nanti pada prosesnya tuh pencapaian Bapak kan mahasiswa ini pengetahuannya atau ujian prosesnya tuh bisa di atas 80% gitu. Jadi kalau lebih bagusnya 100%, jadi udah paham lah tentang semuanya karena kita kan praktiknya cuma 50 menit gitu kan, jadi kita gunakan waktu semaksimal mungkin. Kemudian dalam kegiatan praktik ini peserta ini Bapak perintahkan untuk membongkar dan pemeriksaan sistem rombongan dengan prosedur kerja. Prosedur kerja yang benar. Prosedur kerjanya kan nanti menggunakan tes yang sudah ada ini. Sudah ada, kemudian nanti dengan alat jangka sorot itu untuk mengukur komponennya. Jadi kemudian di sini Bapak menjelaskan tentang persoalan ini dalam melakukan praktikum. Jadi semuanya sudah menggunakan sepatu kan? Jadi sehingga nanti umpama kunci itu jatuh, jadi ketika seperti sepatu tuh kemudian baju praktek semuanya sudah. Jadi tidak baju dalamnya tidak kotor ya. Oke, di sini sebelum kita melakukan praktek, di sini Bapak membagikan lembar kerjanya. Di sini kita bagi saja kan komponennya ada dua posisi nih, kanan dan kiri. Nah, ini silakan dibagi di sana sebagian, ini contoh 3 orang, ini 3 orang. Oke, Bapak berikan. Bahan ajarnya ini.
sebentar. Ban aja lah. Jadi sini kita sudah membagi kelompok, kemudian silahkan lakukan praktikum dengan sesuai LKPD-nya ya. Jangan lupa diberi nama, buat tadi juga kelompok 1, sini kelompok 2 ya. Satu buat nama yang di yang kan ini toolsetnya. Gunakan kunci itu sesuai dengan kuncinya ya. Kalau palu untuk menokok, kalau kunci ya jangan untuk menokok. Oke Pak. Karena ruangan kita sedikit sempit ya, maklumi aja ya. Karena sini di job sheet itu sudah tertera nama-nama komponen dan susunannya ya. Jadi saat membongkar dan memasang nanti sudah ada di LKP itu proses pembongkaran dan pemasangan dan apa-apa saja yang diukur di dalam itu sudah ada. Kalau mengukur diameter kromolnya menggunakan jangka yang Apa? Apa? Obeng pizza. Pijak.
Sama tahu. Ada yang bilang ini kan simulator ya. Kadang siswa itu ada yang makannya dapat, ada yang kurang. Stringnya yang di video tadi nggak ada Pak? Gas kembali. Ya, kalau kita kembali tidak ada, tidak ada. Ini kan simulator tidak.
Oke. Bisa aja. Kita kan di sini tujuannya bisa kalian membongkar dan memasang kembali. Tapi tidak ada itu, kalian juga harus tahu jangan ada bahan aja sudah berbeda kan sudah ada prinsip kerjanya kemudian komponen-komponennya dan
Gimana? Udah siap gimana pemasangannya? Siap. Data-datanya gimana? Sesuai spesifikasi apa enggak? Tidak. Contohnya apa yang ditemukan dari sebenarnya? Bikin game pedal gas di sini standarnya itu 154,7 sampai 90. Sedangkan yang diperiksa itu jaraknya cuma 80 mm. Kristal. Tapi yang kami dapatkan itu 247 mm. Kondisinya harus diganti. Harus diganti berarti ya, karena ini sudah terjadi mengalami kerusakan juga. Kalau diganti kapal harus juga setelannya menjadi jadi harus diganti. Kemudian dari terlalu pedalnya terlalu tinggi jadi harus pedal. Kemudian komponennya ada yang kurang nggak? Komponen apa aja? Ini untuk baut roda ini mikroman itu. Terus spring Pegasus. Dan juga paku gas itu. Gelas. Sejauh ini pembongkaran dan pemeriksaan itu susah apa? Yang susahnya itu di bagian mana? Pemasangan kampas rem. Pemasangan termasuk berarti pemasangan pada bekasnya ya, bekas pengembalian. Jadi kalau pemasangan bekas pengembaliannya susah, kalau bekas bekasnya apa gitu. Otomatis seperti yang video laporan tidak bisa dibilang tidak terjadi gitu kan, bekasnya bagus. Di posisi rem, terutama itu di mobil atau di engine-nya itu di kendaraannya itu berarti kan komponennya bagus. Jadi setelah kalian melakukan pembongkaran dan pemeriksaan tadi, di sini Bapak akan lebih kembali setelah kalian membantu seberapa pembantuan kalian tentang sistem. Untuk apa ini? Sepertinya nanti saya apa silakan kerjakan pretestnya dengan seksama. Bapak beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya ya.
Sudah semua mengerjakan prosesnya. Ini kan tadi setelah melakukan pembongkaran dan pemeriksaannya. Nah, di sini kan Bapak di soal proses ini memberikan isi atau memberikan soal. Nah, di sini kan contohnya kunci dan kromol. Jadi kan ini secara tidak langsung Bapak mengetes untuk mengetahui kemampuan kalian tentang komponennya ya. Kalau ini kasus komponen betul semuanya. Kemudian dari prinsip ini kan ada dua, mekanik dan hidrolik itu udah rata-rata itu. Dari komponen ini sudah tercapai lah pengetahuan anak-anak semuanya, karena jawabannya bisa juga betul semua gitu. Kemudian di sini kan ini LKPD kami silakan dibawa pulang dan kemudian buat laporannya ya. Buat laporannya di buku apa saja, bukan itu di buku bimbos gitu. Buat semuanya yang lupa kalian yang apa kita yang bisa tadi sama kemudian di sini setelah melakukan pembongkaran ini kira-kira apa saja yang terjadi kerusakan pada keseluruhan robot dengan Anda yang kira-kira terjadi kerusakan. Biasanya kalau yang sering terjadi kerusakan itu pada kampas sudah dimakan waktu karena sering dipakai biasanya kampasnya itu sudah habis. Kampasnya habis ya? Iya. Berarti kan kampas itu kan bergesek dengan kromol ya. Karena kampas juga kan dia atau PET itu kan terbuat dari karbon. Karbon jadi secara tidak langsung lama-kelamaan juga dipakai itu akan habis. Jadi untuk proses apanya itu berarti harus diganti. Kemudian apalagi yang terjadi? Untuk kerusakan yang terjadi pada rem kromol ini Pak ada kerusakan yang pada umumnya terjadi pada rem kromol ini adalah kehausan yang terjadi pada kromolnya Pak, atau penyikisan yang tidak rata pada kromolnya, sehingga mengakibatkan kampas bisa habis setengah atau ada sebagian saja Pak. Jadi kampas remnya itu tidak merata gitu ya? Iya Pak, itu disebabkan karena kromolnya ini lecet ataupun haus bagian. Jadi itu contoh kerusakannya ya. Untuk mungkin yang kayak yang di luar ini kan nampak menggunakan hidrolik kan, apa hidrolik. Nah, di situ kan ada pipa-pipa. Pipa-pipa itu biasanya kerusakannya itu biasanya berkarat atau sudah kelompok. Biasanya jarang juga terjadi kerusakan pada pipa. Biasanya kampas rem itu karena yang dipakai gitu ya. Bergesekan itu kampas rem itu dengan si kromolnya. Jadi yang nggak terpakai kampasnya. Juga kalau seperti yang video Bapak sampaikan Bapak tadi itu kan proses pengembalian tidak berfungsi ya. Seumpama dia kan mungkin sudah dijelaskan itu rusak atau termakan usia gitu, sudah berkarat, jadi sudah lemah. Jadi kalau tidak kembali
itu biasanya saat penggantian kampas itu pasti bisa selesaikan kalau kira-kira kita sudah lemah atau sudah kira-kira sudah tidak apa terang lagi lah gitu sebaiknya ganti karena itu untuk oke di sini berarti semua sudah tercapai lah tujuan bapak ini. Kalian sudah melakukan pembekalan yang benar dengan cara-cara yang benar, kerja, kemudian untuk ujinya pada poskesnya yang kalian belum baru semua, jadi sudah tercapai. Bapak ini perkuliahan pada hari ini dan jangan lupa KPD-nya laporannya dibuat ya. Bapak minta minggu depan ya, karena minggu depan nanti kita kumpul dan kita melakukan praktikum materi yang lain. Gimana? Dibuatnya di buku itu atau di Kalau itu tadi kan mungkin kurang dengar ya, jadi sudah Bapak jelaskan dulu kerjakan di buku Big Boss saja ya. Buat sebagus mungkin ya sesuai dengan pemeriksaan dengan analisis yang jadi kira-kira ada nggak pertanyaan tentang ini lagi yang kira-kira masih ragukan itu sebelum kita mengakhiri apa silahkan tadi. Sebenarnya Pak, kenapa kendaraan mikromobil itu identik dengan kendaraan-kendaraan besar yang sering digunakan? Oh, karena kenapa sering promo ini gunakan kendaraan besar ya? Ya contohnya pada mobil-mobil truk atau kontainer kan dia menggunakan apa ini kampas rem. Karena apa? Pada pembuatan di kampas rem promo ini dia berbagi dua kan, jadi dia mengunci dengan kuat, berbeda dengan kata itu dia berfungsi pada bukannya kaliper saja, jadi dia kaliper dengan bracket saja gitu. Kekuatannya itu kurang dan pada komponen apa ini cakram itu kekuatannya pada temperatur yang tinggi dia kurang baik karena dia menggunakan ada kalau pada kaliper itu bisa saja belum gitu. Itu alasannya kenapa mobil besar dan truk itu jarang menggunakan nilai nomor. Dan untuk ini dia komponennya tertutup sehingga tidak terkena debu, jadi aman gitu di dalam itu melindungi lah gitu. Jadi jarang terkena pada roda dua. Kan cakram berbeda lagi kan cakram itu ada disc brake-nya. Disc brake itu kan kalau panas kan otomatis namanya disc itu langsung kena kan. Nah, contoh terpukul atau gimana dia bisa terjadi baling dan apalagi lengket bahkan dia ini lebih berbeda. Cuma pada mobil-mobil pribadi dia ada yang menggunakan dari tromol dan cakram, ada juga yang masih menggunakan tromol dan cakram. Hanya saja kalau yang sekarang mobil pribadi kan tidak tromol, jadi dia masih menggunakan cakram. Soal respon dari cakram dan tromol lebih responsif dan cakram karena cakram itu kan dia langsung cekang pada bagian display-nya ya. Beda dengan dari tromol dia hanya menggesekkan diri secara perlahan. Tapi dia menggunakan pada ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi silakan semuanya dibacakan kembali, perhatikan kembali. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Bapak Adi dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.